Oke guys, kembali lagi di channel 21. Oke, kali ini gue akan mau review Corvus ya. Corvus ini versinya 6,5 ya. Udah yang termasuk terbaru, tapi di sini masih unofficial. Yang ini yang dibuat oleh siapa yang kemarin? Asil ini kemarin nge-build. Ini tapi versinya yang 24 ya. Kemarin yang pertama itu yang rilis sekitar 21 atau 22 ya, 20 ya, ya antara itulah. Nah terus dia buat lagi, katanya nih yang udah fix APN ya. Oke, di sini menggunakan kernel bawaan stok 184 plus, dan katanya ntar nih gua sedikit preview aja untuk kernel selanjutnya versi 185 atau 186, mungkin 186 stable itu bakalan semut habis ya. Nanti ada, soalnya ada di bagian apa sih namanya, apa ya, kayak semacam driver touchscreen lah, itu diperbarui. Nah itu lebih jos, jadi delay yang tombol P dan Q itu akan hilang gitu bro. Oke, di sini gue akan nge-review Corvus dari Keastel biasa. Dan di sini Keastel ini menurut gue yang paling sering digunakan, terutama di bagian gaming mode. Lalu ada hands up, lalu ada DND itu do not disturb ya kan. Jadi kalau misalnya ada meeting atau ada rapat atau ada yang kita nggak mau keganggu, pakailah DND gitu. Lalu ada apa lagi ya? Ada kafein di sini. Kafein ini menurut gue cukup berguna ya, ini kafein ini. Karena kalau gue sendiri, kalau misalkan lagi mantau doang atau HP-nya mau nyala doang, dalam waktu 5 menit atau sampai dengan 10 menit nih, bahkan sampai 15 menit, enggak, 30 menit deh, 30 menit bahkan sampai unlimited. Kalau ini gue jarang, nggak pernah gue pakai, paling 5 menit 10 menit ya. Paling gunanya kalau misalnya lagi mantau di grup aja kok, sambil ngeliat ya kan, ngechat, terus kitanya lagi ngerjain sesuatu ya, kayak gitu aja kalau kafein. Lalu ada apa lagi, udah itu aja. Oh ya, ini ada ini HTTPS server. Kalau ini sih buat ini doang, buat apa namanya, FTP aja, buat transfer. Ini pakai Mi Explorer. Lalu ada Reboot Tools. Nah ini sering banget gue pakai, gue gunain untuk masuk ke TWRP. Tapi gue saranin jangan gunakan Reboot ini ya, pakai Pitch Black. Jadi kemarin ada kejadian, gue kasih tahu aja nih. 2 orang ada kejadian di room Evox, di room Evolution X ya. Dia memakai Reboot ini, dia tekan recovery ya kan, yang ini nih, dia tekan recovery, lalu dia menggunakan Pitch Black. Dan akhirnya apa, akhirnya break, bukan break sih, apa ya jatuhnya tuh, masuk di stuck di TWRP aja, di logo doang. Jadi stuck di logo Pitch Black ya. Nah terus nggak mau masuk lagi, nggak mau masuk Facebook, nggak mau masuk sistem, ya gitu-gitu aja. Jadi masuk Pitch Black, terus logo restart lagi, balik lagi ke logo Pitch Black. Nah mungkin di situ ada semacam apa ya, mungkin ada semacam apa ya di page black ya, gue nggak tahu lah, pokoknya itu udah ada something lah gitu. Oke, lalu di sini gue akan selanjutnya nge-review yang menurut gue paling apa sih namanya, termasuk kok fiturnya ya, fitur dari Corvus. Menurut gue di sini dia nggak banyak amat ya, simple, cuman simpelnya itu tuh fungsional gitu menurut gue. Pertama dari hands notification, di sini ada hands up, tapi di sini tidak ada tikernya. Nah di sini tikernya tidak ada, bukannya tidak ada, tidak bekerja maksudnya. Gue biasanya pakai tiker, jadi kalau misalnya ada notif dia akan muncul di status bar, tapi di sini tidak ada, tidak bisa. Oke, lalu bisa terlihat sendiri tuh. Nah, di sini mungkin edge lightning sama seperti Epox kemarin yang di room lainnya. Jadi kalau misalnya di saat kondisi HP mati ada muncul notif, nah dia di sebelah kiri dan kanan ada notif warna biru gitu, kayak LED gitu ya, kayak LED RGB gitu. Oke, lanjut bagian miscellaneous. Oke, di sini ada rounded corner.
Di sini paling ya untuk mengatur icon-icon dari status bar gitu aja. Screenshot tipenya, gaming mode. Nah ini bisa ente atur gaming mode-nya seperti apa. Ya, gue nggak perlu juga jelasin mau settingannya kayak gimana. Ya ente atur aja sendiri. Nah di sini dia. Di sini ada double tap to sleep. Di sini ada di bagian status bar juga ada. Oke, lanjut ke bagian lock screen. Bagian lock screen ini seperti ini. Ada flash, ada lock screen stylenya. Tuh. Ya, bisa ente atur ya. Status barnya. Apa ini ada charging info, misalkan ente lagi ngecas ya kan, lagi ngecas colokin, nah disitu ketahuan inputnya berapa, arus masuknya berapa wattnya juga kelihatan gitu bro. Nah di sini yang gue paling suka adalah visualizer musiknya. Jadi kalau misalkan ente nyetel musik, dia ada instrumen apa sih namanya, equalizernya, instrumen gitulah, apa sih namanya gue nggak ngerti, pokoknya itulah instrumen equalizer. Lalu apa lagi? Oke, bagian itu lock screen sudah. Fingerprint ya seperti ini fingerprintnya. Lalu di bagian battery option ya seperti ini ya. Tuh. Ya biasa aja sih. Nah ini paling traffic indicator paling ya ini sering gue gunakan. Jadi kalau misalkan ngeliat internet downloadnya berapa, uploadnya berapa, kelihatan. Tuh. Oke, lalu di apa lagi? Belum selesai. Battery option sama aja ya, battery option kayak gini. Tuh banyak ya. Bahasa presentasinya juga. Oke. Sebentar satu lagi. Nah, di sini button. Di sini gue button menggunakan gesture, bukan menggunakan bukan menggunakan navigasi bar. Nggak pakai. Gue pengen biasain pakai gesture. Nih. Sistem navigasinya gue menggunakan gesture navigasi, bukan tree button navigasi ya. Tuh, jadi kalau mau ngeback dari sebelah kanan atau kiri, nih, yang gue contohin ada tanda panah, lihat sebagian kiri atau kanan, nih, tuh, ada bagian tanda panah. Nah itu fitur gesture-nya untuk back. Oke, lanjut di bagian power ya seperti ini ya, biasa aja. Nah untuk di bagian tema di sini cukup unik menurut gue, cukup banyak, fontnya juga termasuk banyak. Ada Ubuntu, ada server, ada Stoporia, Sony ya kan, ada Samsung dan lain-lain ya, bisa ente cobain aja. Makanya untuk bagus atau tidaknya suatu room itu tuh tergantung dari jokinya. Ya, tergantung kitanya sendiri. Kita menggunakannya seperti apa. Kita kebutuhannya seperti apa. Jadi ya kegunaannya tuh ya macam-macam. Jadi setiap room punya ciri khas masing-masing. Corfu seperti ini ya, tampilannya seperti ini ya kan. Nah untuk room yang lainnya pasti ada ciri khasnya. Jadi kita nggak bisa bagus atau enggaknya itu ya tergantung ente sendiri gitu bro. Oke. Lalu di bagian di sini gue bagian apa lagi ya? Udah ya. Gue akan mau review di bagian ini untuk bermain game. Di sini gue bermain game cuman main AoV doang. Mana ya? Ini main AoV doang 1 jam. Gue sekarang belakangan ini lagi jarang main. Untuk main AoV sih ya menurut gue biasa aja ya. Kalau AoV ya selalu di 60 fps bahkan sampai 61 fps, nggak pernah ngedown kalau di AoV. Ini yang AoV yang terbaru ya, terupdate itu nggak ada sedikit nge-lag atau apalah, nggak ada. Paling cuma koneksi doang ya. Itu wajar, koneksi lagi nggak stabil ya paling nge-lag. Nah terus apalagi untuk bermain PUBG, kemarin gue PUBG itu udah main sekali 2 match lah, sekali atau 2 match. Itu menurut gue hampir sama kayak Evolution X. Kernelnya tuh termasuk bagus, yang stoknya itu kernel tuh gimana ya, nggak semut amat. Cuman nih kayak gini nih, perpindahan
antara multitaskingnya gini nih, itu tuh ada stuttering. Nah di Evolution juga begitu ya, ada stuttering gitu. Tapi kalau bermain game itu normal, nggak apa ya, apa sih namanya, tandanya tuh CPU bikin mungkin akan bekerja gitu kalau misalkan hard ya. Nah lu apalagi ya, kemarin sempet di PUBG nge-lag juga sih kalau lagi rame. Kemarin kemarin tuh sebenarnya gue udah review nih, Coverse ini gue udah review kemarin, tapi pas gue coba nge-flashroom sesuatu lah, bukan nge-flashroom, flash kernelnya yang kemarin gue break itu void, keceplosan kernel itu lagi ngetes ya kan, dan ternyata break. Waduh, ya sayang banget review Corvus gue ya, history yang gue pakai itu tuh ada di situ. Belum gue ini lagi, belum gue upload juga ya udahlah. Jadi ini gue nge-review yang kedua kalinya Corvus ya, mungkin di situ aja ya. Untuk menu resennya sedikit nge-lag, stuttering gitulah istilahnya, kayak ada bukan stuttering sih, nggak smooth gitu, nggak halus gitu, perpindahannya tuh nggak halus ya, you know lah. Oke, terus ada apa lagi ya, kalau main game oke. Cuman kalau PUBG nge-lag-nya kalau lagi rame ya, itu mungkin wajar sih menurut gua. Kalau mau nggak nge-lag ya pilih yang Snapdragon yang 865 tuh ya kan, 855 ke atas lah. Nah, itu baru jos. Nah, kalau di sini kan ya 1112 sama 720G lah, Snapdragon 720G. Nggak beda jauh menurut gua. Gue yakin itu nggak beda jauh sama Redmi Note 89 Pro. Beneran. Nggak beda jauh. Performanya nggak beda jauh. Paling kalau untuk kamera, gue di sini gue coba INX kemarin bener. Nah ini dia. Nah ini gue coba tadi barusan, ini 60 megapikselnya tuh ya. Ya seperti ini aja lah ya. Nah ini gue ngetes video pakai snap kamera ya. Snap kameranya mungkin termasuk apa ya, udah bagus kok. Ini stok kameranya Corvus itu pakai snap kamera ya, snap kamera. Nah di sini termasuk bagus menurut gua. Fotonya juga antara flash dan shutternya, kalau kita pencet klik shutternya itu tuh fokus antara sama flashnya itu sinkron. Jadi ya lumayan lah, not bad, nggak jelek-jelek amat. Menurut gue udah bagus. Lalu juga di videonya tapi belum ada EIS-nya, stabilizernya belum ada. Bukannya belum ada. Kalau gue aktifin EIS-nya, dia masih ada sedikit gonjangan gitulah gitu. Ada sedikit, udah goyangnya itu terasa gitu. Nah ini menurut gue autofocusnya itu termasuk bagus di video ini. Lihat di bagian akhir. Nah ini dia. Di sini gue nyoba ngetes. Nah itu lihat di bagian tangan gue. Nah sampai sidik jarinya itu kelihatan. Tuh, sidik jari sama bagian itunya tuh kelihatan. Itu yang gue suka. Cepet gitu responnya. Nah ini foto biasa. Nah ini kondisi malam hari ya. Bukan, ini kondisi pagi kalau nggak salah. Gue foto. Gue lagi ganti oli nih, nge-shoot doang. Nah kemarin gue nyoba itu doang, nyoba 60 megapiksel pakai INX kamera. Nah untuk INX kamera itu ya seperti ini ya. Ini untuk foto biasa ya kan, cepet ya responnya, cepet kalau INX. Lalu untuk mode 64 megapikselnya juga cepet juga, cuman prosesnya rada lama ya. Tuh, rada lama. Nah, kita lihat di sini apakah beneran 64 megapiksel. Tuh, nanti lihat sendiri aja. Nah, untuk di bagian video ya seperti ini. Lancar ya. Oke, lalu
review apa lagi? Screen on time. Mungkin gue di sini gue kasih lihat dulu bentar. Screen on time yang kemarin gue apa namanya? Gue review ada di sini kalau nggak salah. Tech gadget. Oke, ini dia screen on time yang pakai stok kernel. Nah, ini sebesar 12 jam 48 menit. Ini screen on time Corvus yang gue dapet ya. Tuh. Dalam waktu pengisian terakhir 30 jam. Jadi selama 30 jam gue nggak ngecas dan mendapatkan hampir 13 jam. 13 jam. Nah, ini dia. Ini yang pemakaian gue pakai kemarin. Ada AOV bermain 3 jam 30 menit, lalu Shopee sekitar segitu. Ya, bisa anda lihat sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk reviewnya Corvus. Ini mungkin salah satu yang terenak menurut gue ya. Room saat ini ya. Room saat ini ada termasuk yang enak itu ada banyak sih. Ada Corvus salah satunya, lalu ada apa lagi ya? Evox juga enak. Cuman ya kalau kayak gitu, kalau Evox jangan pakai reboot tails yang tadi gue bilang. TWRP-nya kalau bisa nih, gue sarankan pakai yang basic aja. Yang 3.40 yang pakai yang basic. Ya, gue saranin pakai yang itu aja. Jangan pakai PB. Kalau pakai PB takutnya kejadian 2 orang itu akan terulangin lagi gitu, bro. Gue takutnya gitu aja. Kayak kasihan misalkan NT itu ya kena lagi 350 dibongkar segala macam HP-nya. Ya, kayak gitulah. Oke. Oke, sampai di sini dulu video Corvusnya. Semoga bermanfaat. Salam signal teknologi. See you guys.